Halo, selamat malam. Jumpa lagi paman-paman, om-om, dan mbah-mbah semua. Oke, tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Salam dulu kalau begitu. Salam rahayu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bahas kali ini ada request ya. Request mengapa kok senternya itu, khususnya senter kepala itu baterainya cepat drop, tidak bisa stabil atau tidak bisa konstan sekian. Nah, oke, yuk kita mulai. Di dalam sebuah senter kepala itu biasanya, misalkan ini baterai biasa ya, baterai biasa yang 1,5 volt, itu salah satu merek ada itu 1,5 volt. Itu gambar bentuk baterai aja ya, biar tidak angel, biar tidak susah. 1,5 volt, ini baterai 2, baterai 3. 1, 2, 3, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2 atau 1,5. Kita berhubung kita itu lebih efisien, maka kita menggunakan baterai cas. Ada nikel kadmium, ada nikel metal hidrit, ada apa lagi ya? Tidak ada, cuman itu ya. Adanya lithium ion nanti 3,6, 3,7. Oke, kita bahas dulu yang cas ya, berhubung efisien bisa dicas ulang, nggak beribet, tidak beli. 1,2 kali 3 dalam hubungan seri berarti 3,6 volt. Nah, di dalam senter kepala itu ada switch. Jadi ini tegangan masuk ke sini, ada switch. Ada 2 jalur. Tombol sekali A. Jangan gitu ya. Satu aja, satu. Jadi tombol sekali A ke 1 ke A. Tombol sekali lagi cetik 1 ke B. Dan ini untuk misalkan COB-nya, plusnya COB ya, berarti ini kan plus. Di sini plus. Di sini turun jadi ground. Nah, berhubung ini 3,6 dan LED itu berkisar 3 lebih sedikit dan sebagainya, maka biasanya dipasang resistor di titik sini. Hambatan atau resistor biasanya berkisar 3 ohm sampai 30 gitu aja lah. Ini misal ya, untuk meredupkan. Terus yang di sini ini untuk LED yang emitter yang agak gede dayanya 3 watt misal. Yang 3 watt itu lempeng begini. Nah, ini emitternya, ini ke ground. Tombol dari mati, tombol 1 ke A. Ini emitter harus mengalir dari plus ke minus. Ini terang. Ini biasanya juga di sini dikasih R. Itu ya. Ini kebanyakan senter yang kelapa gini atau yang kepala. Nah, ini adalah tidak efisien. Tidak efisiennya itu begini. 1,2 ini kan 36. Di sini plus 3,6 volt. Dan sini negatif. Berarti beda potensial totalnya adalah 3,6 volt ke arah plus. Sedangkan
emitter ini satu misal 3 volt. 3 volt dia sudah menyala dan bagus. 3 volt, kecukupan kita 3 volt, misalkan 200 lumen. Ya. Terus yang 0,6 volt di mana? Dibuang di sini. 0,6 volt. Jadi 3 volt plus 0,6 sama dengan 36 secara di sini sampai di sini. Jadi ini satu rangkaian LED atau dianggap sebagai beban. Bebannya adalah resistor di sini atau hambatan dan LED ini. Nah, ini kedua-duanya membuang daya. Yang satu membuang daya menjadi cahaya dan sedikit panas. Perhatikan ya, membuang cahaya dan sedikit panas di emiternya. Sedangkan untuk resistor atau hambatan itu juga membuang daya, dirubah menjadi panas atau kalor. Nah, dengan demikian kita kalau ngitung efisiensi, ini 3,6, butuhnya 3, ini ada 0,6 sisa. Misalkan ini 1 ampere, ya toh, 1 ampere berarti 3 volt LED ini emiternya menyala 3 watt. 0,6 kali 3,6, 0,6 ya 0,6 kali 3 mana? Kali 3,6 itu ada 2,16 watt. 2 di pembuangan kalor di resistor 2,6 watt. Nah, yang nyala 3 watt masih digandolin kalor, sedangkan ini juga merugikan 2,6. Lah, total ini kalau dijumlah jadi utuh ke baterai sini. Ini sistemnya menggunakan resistor atau minusnya menggunakan resistor. Jadi rugi-rugi daya baik arus maupun tegangan itu di resistornya. Maka kalau dihidupkan resistornya kita sentuh, dia akan juga buang energi kalor panas. Panas. Mungkin juga tidak kuat. Nah, oke, sampai sini oke ya. Beda lagi bila kita menggunakan driver yang ada konstan current. Dikarenakan begini, misalkan 3,6 ini turun jadi 3, turun jadi 3,0 volt, maka yang di sini akan menjadi sekitar 2, sekian. Jadi langsung blerek. Begitu baterainya tegangannya kurang, emiternya juga langsung redup. Begitu baterainya kurang lagi ya langsung redup. Bila kurang lagi langsung redup. Bila kurang parah, nyala kecil baterainya rusak. Karena kalau baterai lithium ion nanti dicara sampai dia sampai 0 volt akan rusak. Padahal minimum tegangan ion lah baterai lithium ion itu antara 2,8 sampai 3 volt. Kan gitu. Maka janganlah kita mempergunakan driver atau untuk membagi tegangan ini menggunakan resistor. Dikarenakan dia boros daya. Begitu ya. Kebanyakan itu ditempel di
reflektor, di belakang reflektor, kadang-kadang di PCB-nya dan lain sebagainya. Tempo hari sudah pernah kita bahas ya, nah tidak salah, bisa tengok lagi di pembahasan senter kepala. Begitu. Ini kejelekan pengganti driver itu digunakan oleh resistor. Resistor makan daya. Resistor tidak bisa meregulasi current yang ada di emitor, baik yang di COB-nya maupun di LED emitternya. Untuk misalkan ini untuk throw, ini untuk offload-nya pakai COB. Seperti itu. Kalau yang ke COB-nya, misalkan di sini nyalanya 2,7 sudah nyala. Nah, 2,7 ini 3,6 dikurangi 2,7, ya toh. Dikalikan dayanya nanti yang jadi color di sini. Ini kan dikurangi berapa? 3,6 misalkan. Itu yang COB-nya. 3,6 min berapa? 2,7 0,9 volt yang harus ditahan oleh ini. Jadi beda potensial antara titik ini dan titik ini adalah 0,9 volt. Begitu. Jika dilalui arus 1 ampere, maka 0,9 ya 9 watt terbuang sia-sia. Ini khususnya yang saya temuin banyak sekali di senter kepala. Dia tidak punya mungkin ya edisi murah lah, ataupun dengan alasan apapun. Agak panjang ya teman-teman umum, dulur-dulur, untuk kontennya. Jadi kita bahas satu keistimewaan senter kepala. Sedangkan kalau kita pakai driver, khususnya driver yang sudah mumpuni ya, toh juga murah. Nah, tapi seperti driver yang ini driver yang ini juga tidak konstan voltage tapi konstan current. Ya, jadi dayanya baterai ya dibuang semaksimal mungkin dia, karena isinya cuma switch. Dia nggak ada current yang nyetir. Atau MCU-nya yang mumpuni untuk menyetir MOSFET. Jadi seperti itu. Maka bila ini baterainya drop, otomatis yang ke COB maupun yang ke emitter yang ini ya langsung drop, turun. Karena yang limit tidak ada. Itulah bedanya senter-senter ya. Nah, ini dayanya ini ya di-fullkan ke sana melalui switch ini. Sudah tidak ada batas-batas apa-apa. Dia VREF tidak ada, IREF tidak ada, ya terpaksa sebentar aja akan panas. Begitu. Kalau kita change ke satunya, ya udah, berarti dayanya ini sepenuhnya baterai keluar ke sini. Oh ya, net panas. Oke. Dia non konstan. Makanya mengapa satu alasan saya itu untuk mencoba-nyoba, untuk mengeksperimen, untuk perhitungan-perhitungan keseksamaan. Saya senang sekali menggunakan AMC 7135. AMC 7135. 1, 2, 3. Barangnya ini paling senang saya untuk pembelajaran. Nah, nanti lain waktu ya meningkat. Oh, itu begitu. Nah, ini AMC-nya.
Oke, yang kaki paling sini adalah output ya. Jadi kebalik. Oke, saya gambar kebalik ya. Ini ground. Ini ground tuh ke sini aja nanti. Nah, sweet. Oke, ini simbol ground ya, ke body negatif. Di sini outputnya dan di sini input PWM-nya. Apa betul? Sebentar. Harus dicek. Keluarnya nih. Betul ya? Nih. Output ground input. Nah, lawannya dia di sini ini ground, di sini ada plus. Ini dibalik ini plus. Nah, ini emiternya di sini. Ini ground tengah, ini PWM-nya. PWM-nya yang MCU ya. Sudah integrated soalnya. MCU. Ya ini begini aja sudah terlalu aman. Nanti dibantu kapasitor biar untuk menghilangi flickeringnya, ripple-nya 7135 kita koreksi. Satu misal ini ada kapasitor, input tegangannya yang di sini. Ini negatifnya kita seret ke sini. Seret sini, ini ada kapasitor lagi. Nah, ada kapasitor lagi untuk PWM-nya itu. Biar supaya tidak terlalu kasar. Nah, MCU memberikan signal di sini. Cet, 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 dia ngangkat ini. Dia buka. Ini kan tegangan positif sudah antri di sini ya. Dia buka tes ke minus. Buka tes ke minus. Kalau MCU-nya ini ngontrolnya ini misalkan 50%, maka dia akan 50%. Misalkan 10%, MCU-nya juga akan mengeluarkan pulse 10%. Maka dengan itu tegangan yang ke emitter ya konstan 10%. Jadi misalkan 10% itu akan menjadi 100 lumen, dia akan rem menjadi 100 lumen terus sampai batas ambang tegangan MCU-nya ini sudah tidak bisa, dia baru cut off. Seperti itu. Nah, satu lagi begini, aduh, ini penuh semua ya, ganti. Bedanya ini sekarang kita jajar bedanya. Ini baterai atau misal 3,7 lithium ion min plus saklar R resistor atau hambatan, terus emitter. Simpel ya. 3,7 R emitter. Begitu tegangannya ini turun, maka yang didapat emitter ini juga akan turun. Semakin turun jadi 3 volt, dia akan turun juga. Jadi langsung terasa. Grafiknya begini. Bila ini bat, ini ke sana baterai, yang ke sana time, ya begini. Ini volt untuk baterai penuh ya.
lumen yang dihasilkan seperti itu. Dia terus turun, jadi nggak bisa nahan karena ya nggak ada yang nahan. Nah, beda dengan PWM, pulse modulation. PWM ini secara sistem begini. Dalam MCU-nya itu dia memberikan signal. Sorry lah. Ini ada proteksinya, biasanya diode. FET. Ini MCU. Nah, signal yang ke sana itu diprogram dengan MCU-nya itu, misalkan di mode moon. Mode moon itu, misalkan ini grafik ya. Nah, dia begitu dia isi MOSFET ini berarti ini ground, ini emitternya di sini, ini tegangan plus. Nah, begini ya, emitternya di situ. Dia akan memberikan pulse kecil-kecil kayak jarum, cip, 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 sehingga ini itu bergetar, tap, 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 tap. Tapi karena getarannya itu dia biasanya kalau switching itu menggunakan sekitar 40 kHz sampai 70 kHz. Itu yang umum-umum, dan nanti kita cek juga yang di driver. Jadi dia bukan menekan tegangan dan sisa di hambatan atau resistor, tapi dia start dari bawah. Jadi MOSFET-nya diberi signal tip ke atas. Kalau tidak butuh terang, potong. Tip. Kalau tidak butuh terang, potong. Kurang terang, dia melebar. Pulsnya set, melebar. Ini mode medium mungkin gitu ya, melebar. Begitu mode high dari MCU-nya, signalnya lebih lebar lagi. Lebar lagi. Nah, inilah dikatakan pulse width modulation. Jadi yang diukur adalah lebarnya ketukan. Jadi lebarnya itu adalah yang menentukan emitternya itu jadi mode apa. Semakin lebar ketukannya, maka dia semakin terang. Kan begitu. Nah, maka dia tidak butuh buang panas yang terlalu banyak kecuali di emitternya. Kalau emitternya semakin mahal, semakin oke, dan penyucian bahannya semakin hebat, maka efisiensi daya yang jadi cahaya juga tinggi. Misalkan XHP Cina dilawankan yang US. Seperti itu beda.